Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan kita renungan pagi hari ini dengan judul Allah yang perkasa. Saudaraku, hidup ini nggak gampang. Ada aja masalah yang bikin kita lelah, capek, bahkan kita kayaknya mau nyerah saja, saudaraku. Mungkin kesehatan yang makin nggak stabil, mungkin hubungan yang retak di sana sini, orang kecewain kita. Mungkin finansial kita, keuangan kita lah yang lagi seret-seret ini, saudaraku. Dan mungkin kekhawatiran soal masa depan yang menghantui kita. Ya, gimana nanti aku ke depan, gimana nanti aku besok, gimana kalau ndak ada ini, gimana kalau itu, gitu ya. Kita mulai mengkhawatirkan masa depan. Kadang kita mungkin sambil bertanya dalam hati, ya, nggak berani ngomong, tapi mungkin bertanya dalam hati, Tuhan, masih ada harapan nggak sih buat aku? Nah, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan ada jawaban di Natal. Tuhan Yesus, Allah kita yang perkasa, lahir untuk kita. Yesaya 9 ayat 5, firman Tuhan katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, Allah yang perkasa tahu apa yang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan cuma buat jadi cerita Natal yang manis, yang kita ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu, atau yang kita dengar waktu sekolah minggu. Dia datang karena dia tahu dunia ini telah rusak, penuh masalah, dan kita nggak bisa selamatin diri kita sendiri. Itu sebabnya dia datang. Kalau kita bisa selamatin diri kita sendiri, ya ngapain dia datang? Lu selamatin aja diri lu sendiri, kira-kira kayak gitu kan. Nah, dia tahu betul apa artinya hidup ini, saudaraku. Hidup yang keras di dunia ini. Tuhan Yesus sudah mengalami pada masanya, pada konteks dan zamannya. Dia pernah lapar, dia pernah sedih, dia pernah merasa dihianati oleh muridnya, si Yudas, bahkan Petrus, ya. Bahkan sampai dia mati di kayu salib demi kita, saudaraku. Jadi kalau kita ngerasa nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngerti kehidupan kita, masalah kita paling berat, kayaknya orang nggak bisa selesain bantu masalah kita, ingat, Tuhan Yesus itu peduli. Dia Allah yang perkasa, yang tahu apa yang kita hadapi. Kesehatan kita mungkin rapuh, saudaraku, tapi kuasa Tuhan itu nggak pernah rapuh. Amin. Kita seringkali takut tubuh kita ini mulai melemah, apalagi semakin melemah karena memang natural manusia di dalam keadaan saat ini, saudaraku, ya. Kita semakin tua, semakin lemah. Tapi Natal menjadi pengingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang perkasa, sanggup memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kuasanya nggak terbatas, saudaraku. Dia bisa berkarya bahkan di tengah sakit yang kita alami. Mungkin dia tidak langsung menyembuhkan, tapi mungkin dia juga langsung menyembuhkan, tapi yang pasti dia memberikan kekuatan kepada kita setiap hari. Hidup kita ini hanya di dalam kedaulatan Tuhan kita, saudaraku. Kalau dia pernah bangkit dari kematian, apalah susahnya untuk dia menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan kepada tubuh fisik kita, saudaraku. Bahkan hubungan yang rusak mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah retak. Amin. Kasih Tuhan tidak lekang oleh waktu. Relasi dengan orang yang terdekat sering jadi sumber luka hati kita yang paling dalam, saudaraku. Tetapi Natal mengingatkan kita bahwa Allah yang perkasa datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Dan itu berarti dia juga ingin memulihkan hubungan kita dengan sesama. Dia datang untuk mengajarkan kita pengampunan. Hanya pengampunan yang bisa memulihkan sebuah hubungan, saudaraku. Kita harus belajar untuk mencintai, membangun relasi yang didasarkan pada kasih yang mempersatukan. Kalau Tuhan datang ke dunia ini demi mendekati kita, manusia kesayangannya, maka kita nggak bisa
berusaha, masa sih kita nggak bisa berusaha untuk berdamai dengan sesama kita, saudaraku. Apalagi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus berdamai. Karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai itu dalam hidup kita. Kemudian finansial kita juga mungkin terbatas. Tapi kita harus ingat bahwa berkat Tuhan itu gak pernah habis. Natal mengajarkan kita bahwa berkat Tuhan itu gak selalu soal materi, saudaraku. Banyak sekali berkat Tuhan. Hitung berkatmu, saudaraku. Berkat Tuhan gak selalu soal materi, uang, kekayaan, ya. Karena berkat Tuhan dalam Natal itu dinyatakan dalam bayi yang ada di palungan. Dia sederhana, yang dia bawa adalah nilai kekayaan rohani yang tak ternilai harganya, yang menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Allah yang perkasa, yang menampakkan diri, yang telah menyatakan dirinya di dalam bayi putra Natal yang kudus itu, maka kita percaya Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita tepat waktunya, saudaraku. Kalau Tuhan pelihara burung di udara, masa sih Tuhan gak pelihara? Masa sih Tuhan gak cukupkan? Masa sih Tuhan tidak memberkati anak-anak kita, tidak memberkati sekolah mereka, tidak memberkati usaha kita, apa yang kita jual, apa yang kita perdagangkan, apa yang kita kerjakan? Tuhan pasti berkati, saudaraku. Percaya dan doakan setiap usaha pekerjaan kita. Tuhan pasti memberkatinya. Mungkin kita bergumul dengan masa depan yang kelam, tapi ingat selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok, saudaraku. Who knows? Siapa yang tahu hari-hari yang penuh misteri ini? Tapi Natal mengingatkan kita bahwa Allah yang perkasa sudah memegang masa depan kita. So, jangan kita takut menghadapi masa depan, karena Tuhan memegang kendali. Dia Tuhan atas hari esok, Dia Tuhan atas hari kemarin, Dia Tuhan atas hari besok, dan seterusnya. Kalau Tuhan sanggup mencipta dunia ini, maka masa depan kita itu pasti masa depan yang indah di dalam rancangan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Mari kita percaya penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita hidupkan dan bagikan harapan kasih itu kepada sesama kita. Saudaraku, masalah kita boleh besar, tapi kita harus tenang karena Allah kita yang perkasa jauh lebih besar dari apapun. Mungkin kesehatan kita, finansial atau relasi kita bisa saja goyah, bisa saja seret, bisa saja terseok-seok. Tapi kita harus ingat kasih Tuhan itu gak pernah retak, tak lekang oleh waktu, siap untuk membalut luka, siap untuk memberkati, siap untuk menguatkan kehidupan kita, saudaraku. Dan Natal itu adalah bukti bahwa Allah yang perkasa gak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Dia ingin memberkati, Dia ingin memberikan segala berkat keselamatannya kepada kita. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan kita yang mulia, rela lahir dan diletakkan di dalam palungan, maka kesederhanaan itu bisa saja membawa sebuah kemenangan, saudaraku. Kalau kesederhanaan dari Tuhan itu bisa membawa kemenangan, maka apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam cerita hidup kita yang mungkin sederhana untuk mendatangkan kemenangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selama bulan Desember ini mari kita merayakan sukacita Natal ini dengan mengingat bahwa Allah yang perkasa datang untuk kita. Masih ada harapan dan selalu ada harapan di dalam Tuhan kita, Allah yang perkasa. Amin.